menyegerakan minum jamu bersama sebagai upaya untuk pencegahan virus corona. Oke, monggo waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu yang masih di belakang maju aja Bu. Ya. Nah, maju semuanya. Nah, biar dengar semua. Yang punya balita monggo semuanya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu. Semangat pagi Bu. Nah, ya. Hari ini kita memberikan mengenai imunisasi. Ya Bu ya. Apapun penyakitnya kalau sudah dicegah imunisasi pasti sehat. Ya Bu ya. Punya cucu Ibu? Berapa cucunya Bu? 4. Ada yang 4, ada yang 1, ada yang 2. Ya Bu ya. Bagi balita yang ada seluruh di Trosobo wajib mendapatkan imunisasi. Ya Bu ya. Jadi ada dasarnya Bu, kita memberikan imunisasi itu ada dasarnya, undang-undangnya ada Bu. Pasalnya 2, pasal 288 dan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 36 juga ada Bu. Undang-Undang Kesehatan nomor 36 juga ada 2019. Undang-Undang Pemerintah Daerah juga 23 tahun 2014. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2017. Jadi pengertian imunisasi apa Bu? Jadi upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Penyakit apa Bu? Sekarang lagi tren Corona ya Bu ya. Nanti setelah penyuluhan ini mau diberikan penyuluhan jamu bersama, minum bersama ya Bu ya. Jadi sehingga suatu bila sakit anak sekarang kan rentan ya Bu ya. Kalau sudah mendapat imunisasi, insya Allah itu tidak akan lebih parah. Jadi bisa diobatin. Misalnya sakit batuk pilek, cepat sembuhnya daripada tidak mendapatkan imunisasi. Jadi sekarang yang punya balita atau punya cucu mohon disarankan untuk imunisasi. Apa imunisasi programnya? Ada imunisasi dasar lengkap dan ada imunisasi rutin lengkap ya Bu ya. Jadi imunisasi yang pertama ya Bu ya, tujuannya tadi ya mengurangi kesakitan, mengurangi kecacatan. Kalau kecacatan itu di penyakit apa Bu biasanya? Polio itu pintar sekali. Bu siapa namanya Bu? Oh, punya cucu 4 tadi ya Bu ya. Oh iya, pintar sekali. Berarti ada juga yang menimbulkan kematian kalau tidak ada imunisasi sama sekali. Kalau tidak diberikan imunisasi bisa menimbulkan kematian ya. Yang bisa dicegah dengan imunisasi apa saja Ibu? Penyakit apa Bu? Batuk pilek, TBC, difteri, campak, pertusis, tetanus, polio, apalagi Bu tadi Bu? Hepatitis dan banyak lagi. Termasuk ada sesaknya juga, ada rubelanya, ada penyakit demam berdarah. Bisa enggak Bu dicegah? Bisa ya. Jadi semuanya penyakit pada anak balita maupun pada ibu yang sudah mendapatkan imunisasi insya Allah dapat dicegah ya Bu ya. Jadi ada kegunaan tadi hepatitis. Imunisasi yang pertama untuk mencegah apa Bu? Mencegah hepatitis. Terus BCG mencegah untuk penyakit apa Bu? BCG mencegah penyakit TBC. Kalau polio tadi Bu mencegah penyakit lumpuh. Lumpuh. Bisa enggak Bu kalau anak balita tidak mendapatkan polio? Bisa enggak Bu? Bisa ya, karena suatu hal misalnya pengaruh dari makanan juga tidak sehat
imunisasi juga tidak diberikan, akhirnya bisa menimbulkan lumpuh, ya Bu ya. Jadi imunisasi tadi ada dua bedanya ya Bu ya, imunisasi lengkap dan imunisasi rutin lengkap. Kalau imunisasi dasar lengkap itu yang tadi yang sudah disebutkan, usianya 0 sampai 11 bulan. Yaitu yang pertama kali bayi baru lahir namanya HBO, diberikan kurang dari 7 hari, sekarang terbaru kurang dari 24 hari. Yang tahun 2019 itu kurang dari 7 hari, sekarang kurang dari 24 hari sudah diberikan HBO. 24 jam, 24 hari. Iya. Terus selanjutnya BCG dan polio 1 diberikan kapan Bu? Usia 1 bulan pertama ya Bu ya. Selanjutnya DPT 1 polio 2 usia berapa? 2 bulan. DPT 2 polio 3 bulan. DPT 3 polio 4 bulan. Ada tambahan setelah umur 4 bulan diberikan imunisasi IPV. Tapi obatnya kosong seluruh Sidoarjo. Ya Bu ya, seluruh Jawa Timur sudah kosong. Terakhir apa Bu? Umur 9 apa? Imunisasinya campak itu diberikan sampai 9 bulan. Ini imunisasi apa Bu? Namanya tadi yang sampai 0 sampai 11 tadi. Imunisasi dasar lengkap. Nah, selanjutnya kalau imunisasi rutin lengkap. Jadi dasar lengkap yang sampai 0 sampai 11 ditambah sekarang usia 18 bulan. Ulangan imunisasi DPT ulang. Ya Bu ya. Jadi 18 bulan sampai usia 24 bulan diberikan tambahan DPT dan terakhir 2 tahun imunisasi rubella. Jadi tambahnya itu sama kelas 1 SD. Imunisasinya campak dan difteri tetanus. Nah, yang rutin ini. Terus kelas 2 dan kelas 5. Imunisasinya kalau kelas 2 itu tetanus difteri, kalau kelas 5 difteri tetanus. Yang masih ada yang kurang jelas Ibu? Yang PP imunisasi polio injeksi diberikan usia setelah 4 bulan. Baru kemarin dapat 4 bulan kurang lebih Bu, dapat balita semuanya, obatnya sudah habis, tidak ada lagi sampai sekarang. Jadi kosong. Jadi kalau sudah mendapatkan polio tetes 4 kali, insya Allah sudah ada perlindungan terhadap polio. Kalau injeksinya itu tambahan sebenarnya, cuma obatnya yang kosong. Itu saja mungkin karena ada minum jamu bersama. Selanjutnya saya Mbak Mami ya Bu ya, cuci tangan bersama. Saya akhirnya ada pertanyaan lagi, yang punya balita sudah imunisasi jenengan? Sudah? Sampai usia berapa Bu? 1 tahun, berarti campaknya sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan putra putri Ibu yang di sini yang mempunyai cucu tidak ini ya Bu ya, tidak takut untuk imunisasi ya, karena penting sekali imunisasi mencegah semuanya penyakit ya Bu ya. Alhamdulillah ibu-ibu ini ya sekarang sudah mengerti semuanya mengenai imunisasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahin ya Bu ya. Jadi sampun paham bahwa imunisasi itu penting ya. Penting mulai dari bayi sampai dengan dewasa pun penting. Bahkan orang naik haji pun belum
harus pakai vaksin ya. Vaksin itu di samping melindungi dari angka kesakitan, angka kematian. Nah, gimana panjenengan semua kalau misalnya tentunya anaknya atau saudaranya ingin mendapatkan imunisasi? Imunisasi bisa didapatkan di posyandu gratis, di puskesmas gratis ya, atau di tempat pelayanan bayar sekarang ya. Kecuali kalau imunisasi program di sekolah. Kecuali kalau imunisasi program di sekolah untuk anak usia sekolah memang gratis dari pemerintah. Ya. Vaksin itu harganya mahal. Emang kalau memang tidak diikut sertakan dalam imunisasi. Sekarang banyak penyakit dengan kejadian penyakit yang sudah ada sekarang memang imunisasi itu cukup besar. Okay? Nah, kayak ibu ini umur berapa bu putranya bu? Oh cucunya umur berapa bu? Umur berapa? Sudah diimunisasi? Sudah. Biasanya yang datang ke posyandu yang nganter jenengan apa ibunya? Oh jenengan. Sudah lengkap. Bisa disebutkan bu imunisasi apa aja bu? Lupa. Oke, terima kasih. Jadi sama paham ya bu ya? Diharapkan anaknya, cucunya, keluarganya, tetangganya kalau memang terus imunisasi aja biar bebas dari penyakit gitu oke? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Kau paham semua ya tentang imunisasi ya? Oke. Sekarang selanjutnya mari kita lakukan cuci tangan ya. Sudah apa belum cuci tangannya? Sudah pernah dengar berapa langkah? 6 langkah cuci tangan. Oke. Cuci tangan yang paling efektif niku pakai sabun dan air mengalir. Meskipun bisa pakai hand sanitizer, tapi sabun lebih efektif untuk membunuh kuman-kuman dan bakteri yang ada di tangan. Monggo. Barengan. Barengan ya tangannya. Bareng-bareng Bu. Ya, tangan yang ini. Yuk, bareng-bareng praktek cuci tangan. Ayo. 2, 3. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari. Jangan lupa kuncinya, juga ibu jarinya. Jangan lupa kukunya, lakukan bergantian. Di air mengalir, dibilas hingga bersih. Bu, gak ada semangatnya Bu. Ayo sekali lagi Bu. Sekali lagi. Ayo. Ya, yang sebelah sana juga monggo ditiru. Yang sebelah sana nggih monggo. Kita praktek cuci tangan Bapak Ibu. Monggo ditirukan sama-sama nggih. Monggo, ayo. 3. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari. Jangan lupa kuncinya, juga ibu jarinya. Jangan lupa kukunya, lakukan bergantian. Di air mengalir, dibilas hingga bersih. Kenapa nggih? Nanti di depan anaknya, di depan suaminya atau istrinya dipraktekkan sama-sama di rumah nggih. Itu pencegahan, masalah pencegahan terjadinya virus corona nggih. Selanjutnya kita akan ada gerakan minum jamu bersama. Ini akan dijelaskan ini jamunya apa aja isinya. Untuk ini kan lagi musim penyakit corona gitu. Nah, untuk Puskesmas Rosobo sendiri karena untuk mengantisipasi tersebarnya virus ini dibatasi sekarang dibatasi jam pengunjungan puskesmas. Kalau Senin sampai Kamis loketnya jam 8 sampai jam 10, jam 11. Oke. Terus kalau hari Jumat sama Sabtu loketnya jam 8 sampai jam 10. Nanti diharapkan ibu-ibu kalau misalnya beneran sakit periksa
mohon jangan bawa anak-anak gitu, karena anak-anak itu rentan terkena virus gitu. Terus maksimal misalnya yang sakit 1 orang, yang berangkat ke puskesmas 1 orang aja gitu. Ada pun yang ngantar 1 orang aja, jadi maksimal 2 yang ke puskesmas gitu. Terus kalau bisa yang menunggu gak usah ikut masuk, di parkiran aja gitu. Karena di sini tuh banyak virus kepapar campur-campur, yang sakit kan juga aneh-aneh gitu, virusnya macam-macam. Jadi untuk meminimalisir tertularnya virus, monggo dibatasi gitu, untuk mengunjungi puskesmas Trosobo. Selanjutnya yang jamu Jadi kalau panjenengan datang ke puskesmas yang sakit, misalnya bapaknya atau ibunya, tolong anak-anak jangan dibawa, titipkan tetangga dulu. Karena anak-anak itu ya sebetulnya kita semua anak-anak juga rentan tertular penyakit. Karena puskesmas ini banyak orang yang sakit. Memang puskesmas bukan kunjungan yang masyarakat yang sakit saja, yang sehat boleh berkumpul. Tapi untuk saat ini kalau yang datang ke puskesmas maupun yang sakit, yang sehat di rumah saja. Ini cucunya sehat atau gimana, Mbak Uti? Sehat apa dibawa, Mbak Uti? Titipkan dulu kalau anak-anak. Kalau cucu anaknya sehat, titipkan aja dulu. Kalau bisa di rumah saja kalau sehat. Selanjutnya tentang etika batuk yang benar. Misalnya kalau Bapak Ibu mendengar semua batuk yang benar itu pas batuk gak tutup tangan. Jangan gini. Soalnya kalau sudah nempel di tangan, terus tangan nanti pegang yang lain, meja, kursi, tembok, bisa nempel atau salaman atau pegang anak kecil. Jadi kalau batuk usahakan jangan tutupnya pakai tangan, tapi pakai lengan dalam. Ini Bu ya. Kalau enggak dengan punya ini bisa di dalam, di luar. Ya. Kalau pakai tisu boleh, tapi harus segera dibuang. Terus kalau ini ya pakai masker, kalau memang benar-benar sakit pakai masker. Selanjutnya penjelasan tentang jamu dijelaskan oleh Ibu Mami. Pak Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu pagi hari ini, bapak-bapak? Alhamdulillah sehat walafiat ya, walaupun ada virus yang lagi viral, kita tetap waspada, kita tidak boleh panik. Nah, pagi ini kita bertemu di Jumat yang penuh berkah ini. Saya doakan pengunjung Puskesmas Trosobo semuanya sehat, lahir batin bahagia, diberi kemuliaan sama Gusti Allah, keluarga rukun bahagia, amin, rezeki lancar ya. Ini kita bertemu dengan Jumat berkah ini ada serai, ada jeruk, ada kunyit. Nah, minuman kita siapkan ini ada secang ibu-ibu. Nah, intinya ini untuk daya tahan tubuh kita ya. Nah, ini ada kunir juga merupakan salah satu antibiotik alami. Antibiotik alami, dengan di rumah bisa membuat sendiri. Ini serainya juga bagi kita semua bisa digunakan untuk kekuatan tulang, jahe pun juga untuk kesehatan lambung. Nah, yang punya emak boleh pakai jahe, tapi juga ukurannya sesuai, tidak boleh yang berlebihan. Caranya bagaimana? Nah, kita ukur pakai jari jempol kita aja. Nah, segini dicuci bersih, terus dicincang, ditaruh gelas, dicang dengan air panas. Nah, kalau sudah hangat, kalau punya madu dikasih madu 1 sendok. Terus ada garam namanya garam Himalaya sama garam
Lososa. Oke, nah lososa itu adanya di Indomaret. Sedikit aja garamnya. Lososa itu juga baik untuk yang darah tinggi. Nah, baik juga untuk yang buat darah rendah. Oke. Nah, itu diminum sebelum makan. Sengaja sebelum makan anget-anget selagi hangat itu diminum. Nah, oke. Nah, ini ada sajian minum kita, ada serai, ada secang, ada jahe. Fungsinya intinya untuk daya tahan tubuh, bisa digunakan 4 hari ganti 4 hari ganti apa lagi, boleh dikombinasi, Nah, ini salah satunya untuk antibiotik wabah corona, Monggo boleh diambil, monggo boleh diminum, ini bebas, ini Bu, jangan diminum dulu ya. kita minum bareng-bareng ya, Ibu. Ada pertanyaan? Duduk aja Pak, nanti dikasih sendiri Pak. Nanti dibagi. Iya dibagi nanti. Biar tidak rebutan. Beda. Nah, garam damai itu yang Nah, kalau kita sudah usia ini, yang punya darah kita pakai garam di Alfamaret adanya insya Allah, di Alfamaret. Aquati juga ada. Lososa, saya kenalnya dari Himalaya. Lososa, juga nasi jumbat aja. Nah, ini ibu kita, ibu herbal ini datang. Nah, ini nanti ibu bisa menjelaskan ini ibu herbal kita. Monggo Bu Is. Jelaskan lebih lengkap lagi sama ibu herbal kita ya, Bu Ida dan Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Ibu, hari ini kami petugas puskesmas mengharapkan ibu-ibu bisa minum jamu bersama-sama kami ya. Mbak, bisa dibagi tapi jangan diminum dulu Sudah siap. ya. Ini Mbak, ada temulawak Mbak, bagikan ke karyawan Mbak. Mohon karyawan-karyawan di Puskesmas Trasobo bisa keluar sebentar untuk bersama-sama minum jamu. Untuk yang di loket Mbak, Ibu minta tolong jangan diminum dulu nggih, dipegang dulu nggih. Karyawan-karyawan di Puskesmas Trasobo mohon bisa ke depan Pinkoli. Ke semua karyawan yang mau temulawak monggo ada temulawak. Kalau yang mau Mbak, kalau sudah. Monggo Bu, kita angkat sebentar. Kita tunjukkan pada dunia bahwa kita juga minum jamu bersama di Puskesmas Trasobo dalam kegiatan Jumat berhasil dan sedekah sehat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menangkal semua virus-virus yang ada di Indonesia, termasuk corona dan virus-virus yang akan datang yang lain, ya, virus-virus yang lain. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Panas-panas sangat ya Nak. Mas, backlight. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabuk. Terima kasih Bu-ibu semua berpartisipasi.
Satu lagi ini Bapak Kepala Puskesmas akan memberikan sambutan buat Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan informasi yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali. Oh iya, untuk gelasnya saya minta tolong dibuang di tempat sampah ya Bu ya, di belakang, di depan sana ada, di belakang kursi juga ada tempat sampah. Silakan. Terima kasih datang mobil jam. Ini Bapak Dokter kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, silakan minum dulu, santai aja. Ini saya ingin sosialisasi sebentar untuk salah satu penyakit yang sekarang lagi in ya, lagi rame, yakni COVID ya, COVID-19, Corona, bahasa namanya Corona. Ini dari kemarin itu ada himbauan untuk kalau misalkan jenengan sakitnya ringan bisa dirawat di rumah, itu bisa tinggal di rumah dulu. Jadi minum obatnya kalau misalkan di rumah panas silakan minum dulu di rumah dan menjauhi kerumunan. Oke? Karena COVID-19 atau virus corona ini gampang sekali menular kalau ada kerumunan massa yang banyak seperti ini. Bukannya puskesmas itu menolak untuk menerima pasien, tapi kalau bisa kita melakukan safety ya, melindungi diri sendiri dulu, diri sendiri, keluarga, agar tidak tertular penyakit itu. Alhamdulillah masih sampai sekarang di protokol tidak ada, corona itu ya, semoga tidak ada terus, Kemudian kalau bisa ibu-ibu kalau misalkan merasa dirinya nggak enak batuk itu langsung berobat ke kita. Ada riwayat berkunjung dari misalkan dari luar negeri, misalkan jenengan baru pulang dari Cina, dari Malaysia atau negara-negara yang di sana kasus virus coronanya banyak, itu bisa biasanya kan turun dari bandara itu langsung di screening. Nah, setelah pulang dari screening, saya minta tolong agar bisa melapor ke puskesmas. Kemudian Bapak Ibu harus rajin cuci tangan ya. Harus rajin cuci tangan. Jadi nanti kalau di sini saya masih membuat wastafel baru. Saat ini kalau misalkan jenengan habis minum atau mau minum atau habis megang gagang pintu, jenengan bisa pakai hand sanitizer yang saya taruh di tiap di atasnya kotak saran. Hand sanitizer-nya. Ada hand sanitizer-nya enggak? Di sana ada Pak ya, di sana yang warna putih, botol putih itu bisa dipakai. Itu nanti dilakukan dengan cara cuci tangannya atau pakai hand sanitizer-nya membersihkannya dengan 6 langkah. Dan kalau bisa biar tidak ramai seperti ini pasiennya, biar tidak terlalu banyak seperti ini, Bapak Ibu kalau mau berobat itu bisa daftar online, ya, agar tidak terjadi kerumunan yang banyak seperti ini ya. Bisa daftar online, enak, nanti kami WA untuk jam berapa harus datang, tidak harus antri. Nomornya bisa dicatat. Di sini ada Bu, di kartunya jenengan ada. Tapi kalau jenengan belum sampai sini, belum dapat ini, saya sampaikan ya. Nomor WA-nya 082 33 55 8 33 55. Saya ulang ya. 082 33 55 8 33 55. Kalau misalkan mbah-mbah bisa minta tolong ke cucunya ya. Nanti setelah daftar di sini jenengan diberi WA balasan harus datang jam berapa. Jadi saya minta juga kalau sudah diberikan WA balasan itu datangnya itu 5 menit atau 10 menit sebelum jam periksa yang sesuai ada di WA-nya, balasan WA-nya. Jadi bisa mengurangi antrian. Antrian ini sudah 1 tahun lebih, sekitar 1 tahun 3 bulan. Tetapi pemakainya masih sedikit sekali, masih sekitar 7 orang, 10 orang. Ya, jadi WA antrian ini tolong dimaksimalkan, ya. Ini jenengan yang ada di sini, yang ada di kartu antrian yang cantik bentuknya ini ada di belakangnya. Formatnya ada. Saya juga tempelkan di kaca-kaca itu ada Pak caranya WA-nya.
Jadi formatnya ini ada di sini juga nama, underscore alamat, nomor induk KTP, nomor BPJS, nomor kartu. Nomor kartu itu mana? Nomor kartu itu nomor yang diberikan puskesmas. Yang warnanya ada yang pink ya, kuning gading. Kemudian usia dan keluhan. Jadi kita bisa menempatkan jenengan sesuai keluhannya. Misalkan sakit gigi ya, saya nanti letakkan statusnya di poli gigi. Kalau batuk pilek saya taruh di poli ISPA. Kemudian Bapak Ibu mohon maaf atas ketidaknyamanannya juga, nanti sebelum masuk kami mau periksa thermal suhunya dengan alat thermal gun itu. Kalau misalkan ada keluhan panas, batuk, pilek, saya pindah ke sana, tidak di poli umum. Ya, saya beri masker, saya pindahkan ke sana. Kemudian jangan lupa nanti cuci tangan sebelum pulang, setelah ngambil obat, masukkan saku, cuci tangan dulu di sini. Atau pakai hand sanitizer bisa sebelum pulang, ya. Di rumah setelah pegang uang, setelah ngapa-ngapain saja, habis pegang apapun, jenengan biasakan cuci tangan. Kemudian jangan panik, jangan tiba-tiba ke apotik, saya mau beli alkohol 70% 1 liter, 5 liter, jangan seperti itu. Yang bagus itu virus itu matinya bila terkena air mengalir, kemudian kita cuci tangannya pakai sabun. Jadi nomor 1 cuci tangan pakai sabun. Ya, itu tidak bisa menggantikan hand sanitizer. Kalau pakai hand sanitizer misalkan ya, jenengan pegang lumpur, jenengan pakai hand sanitizer masih bersih apa mboten? Mboten. Kalau kena lumpur ya cuci tangan pakai sabun biar bersih ya. Jadi paling efektif itu cuci tangan pakai sabun. Kemudian kalau misalkan ada keluhan panas, batuk, pilek, misalkan jenengan habis jalan-jalan dari Tangerang atau jalan-jalan dari Jakarta, silakan berkunjung ke puskesmas. Kemudian himbauan saya lagi, kalau ke puskesmas saya minta tolong dengan sangat yang sehat biar menunggu di sana saja, atau tidak usah mengajak bayinya. Bayinya dititipkan dulu ke tetangga atau ke orang tua di rumah, ya, atau dititipkan bapaknya. Nuwun sewu, karena di sini ini tempatnya tidak hanya orang sehat saja, petugasnya sehat, tapi yang berkunjung itu banyak yang sakit. Kalau bayinya diajak juga, kasihan, nanti kena sakit juga, okay? Apalagi ada virus corona ini juga bahaya kalau anak-anaknya ini belum bisa cuci tangan, belum ngerti cara menjaga kebersihan diri. Ya, meskipun di sana saya beri mainan seperti itu, mainan untuk anak-anak, ruang untuk anak-anak bermain. Kalau bisa, sekarang tidak usah mengajak putranya atau putrinya saat berobat, ditinggal di rumah saja, okay? Kalau misalkan terpaksa minta ngantar suami, boleh suaminya nunggu di sebelah sana nanti di dekatnya balai desa bisa, ya, nggak usah masuk ke sini. Yang boleh masuk siapa? Misalkan yang pakai kursi dorong. Kalau yang pakai kursi dorong, kursi roda, monggo diajak. Okay? Kemudian jangan lupa jaga kebersihan diri. Kemudian kalau batuk, sudah tahu nggih etika batuknya. Ini ya, tadi sudah diajarkan, saya minta diterapkan di rumah. Nah, bapak-bapak nanti Jumatan nggih. Yang mau Jumatan, saya minta tolong di di masjidnya masing-masing. Saya belum sempat ke masjid juga. Itu kalau bisa nggak usah pakai karpet lah, ya. Karpet itu dihilangkan, kemudian sering dibersihkan masjidnya. Pakai Lysol bisa, itu juga bisa membunuh virus, bakteri. Jadi rajin-rajin bersih di musola atau di masjid. Terus nanti kalau jenengan, saya misalkan ada himbauan nggak boleh Jumatan, saya pengen Jumatan, boleh nggak? Monggo Jumatan, tetapi tetap jaga agar misalkan mau yang batuk tetap pakai masker, yang sakit itu tetap pakai masker. Kalau jenengan, saya Jumatan takut ya, nanti kalau ada yang bersin, orang yang bersin kan nggak bisa ditahan. Bapak mau pakai masker juga meskipun sehat, boleh nggak? Monggo kalau jenengan takut ya, karena nanti kalau sholat Jumat pasti ramai sekali. Dan mohon maaf, saya menekankan lagi untuk berobat ke puskesmas kalau bisa antrinya dengan WA, daftarnya online. Sehari sebelum berobat, WA-nya saat jam kerja, biar tidak numpuk. Okay? Kemudian yang mau minta rujukan sekarang,
saya bolehkan sampai sampai wabah ini yang ada di dunia ini sudah selesai, itu saya bolehkan untuk mengambil surat berobatnya itu WA dulu, biar dibuatkan dulu. Yang misalkan saya diabetes yang pakai obat suntik, pakai insulin suntik rutin, sudah habis rujukannya monggo WA, kami buatkan di sini, tidak lama-lama tinggal ngambil. Nanti biar tidak terjadi kerumunan yang sangat banyak seperti ini. Saya doakan jenengan sehat semuanya, keluarganya sehat semuanya, kecamatan taman sehat semuanya, negaranya aman terjauh dari corona, yang sudah terkena virus corona biar cepat sembuh. Ya, saling mendoakan. Nanti jangan lupa saat selesai sholat biar teman-teman atau semua yang ada di negara kita ini bebas dari corona ya. Saya boleh minta hadiah Al-Fatihah dulu? Boleh. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah SAW, khususan ila kesehatan masyarakat Indonesia agar terjauh dari infeksi virus corona dan yang sudah sakit bisa sembuh kembali. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Ini nanti minta tolong tetap dibaca ya. Di sini ada, saya tempel-tempel ada. Terima kasih, mohon maaf kalau sudah mengganggu waktunya. Monggo, sudah habis ya. Ini acara kami tiap hari Jumat dan ramai seperti ini. Terima kasih atas antusiasnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih perhatiannya ya. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kita semua bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.